Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Dirayuris New. Di beberapa hasil saya sharing atau konsultasi para konsumen di daerah teman-teman ya. Minta bagaimana cara merawat mesin supaya hasil tetap awet. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di video kali ini teman. Sebelum kita ke penjelasannya, lebih dahulu teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan di-share ke teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Saya hitung sampai 1000 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Oke, let's go. Kita langsung ke penjelasannya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah catat juga. Saya ingat-ingat kemarin hasil kita berbincang-bincang konsultasinya para konsumen atau para pengguna mesin fotokopi khususnya daerah-daerah. Jadi pertama itu pastikan nanti teman-teman itu sewaktu-waktu membersihkan kaca yang di bagian atas itu, kaca lebarnya teman-teman ya, kaca lebarnya. Untuk lebih maksimalnya pada saat teman-teman itu membersihkannya itu harus menggunakan kain ya, kain yang halus, dan kemudian teman-teman bisa sedikit mengenakan macam alkohol ataupun nanti air yang bersih ya. Setidaknya alat yang teman-teman gunakan pada saat mengelapnya itu, membersihkannya itu harus basah ataupun lembab. Bagian kaca yang lebar ataupun yang di samping kaca yang kecilnya untuk scanner lewat bagian ADF-nya ya. Yang di samping kiri itu ada kaca yang kecil. Nah, terus kalau teman-teman sudah bisa melepas nanti kaca lebarnya, akan lebih bagus lagi ketika teman-teman membersihkan kaca mirror yang bagian dalam, yang untuk nanti pantulkan dari kaca itu ya, dari kaca mirrornya ke CCD teman-teman. Dan itu teman-teman harus bersihkan juga ya, hingga benar-benar bersih ya. Karena kalau di kaca besarnya ataupun kaca kecilnya, kotoran sekecil apapun itu akan tetap terekam, terekam oleh CCD nanti, dan itu yang akan terpantulkan CCD nanti, pantulkan ke laser teman-teman ya, dan pantulkan ke laser ke drum teman-teman. Dan hasilnya akan begitu, akan ada kotoran ketika kaca besarnya itu pun kotor ya, ataupun kaca kecilnya. Nah, supaya lagi-lagi supaya lebih maksimal hasilnya, teman-teman upayakan membersihkan kaca mirrornya yang bagian dalam ya, karena itu nanti juga yang lebih bekerja keras teman-teman ya. Nah, tentunya teman-teman harus tetap hati-hati dan waspada ketika membersihkan bagian itunya. Dan kemudian pada saat teman-teman itu membersihkan kaca bagian dalam itu, teman-teman jangan lupa matikan aja mesin supaya lebih aman ya. Takutnya nanti dikhawatirkan itu mesin error, bisa saja nanti errornya error CCD atau apalah teman-teman ya. Lebih baik teman-teman matikan saja. Oke, yang kedua, teman-teman nanti membersihkan regis roll atau karet regis ya, karet regis dengan kain ya, juga dengan kain yang kering. Mesin tipe apapun itu tidak ada masalah ya. Dan teman-teman setelah membersihkan itu, teman-teman juga bisa membersihkan wire corona, baik yang bagian bawah maupun yang bagian atas teman-teman ya. Untuk tipe mesin itu tipe mesin yang besar teman-teman, seperti 5000, 6000 ya, 5570, 5050 dan yang lainnya teman-teman. Nah, untuk speed mesin yang besar. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus membersihkan drum, harus merawat drum ya, harus membersihkan drum ya. Nah,
kalau teman-teman membersihkan drum, tentunya teman-teman harus melepas keluar, membongkar keluar dari mesin ya, rangkaian drumnya satu set dengan rumah drum kita kasih keluar. Dan tentunya teman-teman itu akan ada beberapa yang perlu dibuka ya. Dan itu juga kayaknya sudah ada juga di videoku, cara melepas drum seperti apa, cara membersihkan drum seperti apa. Kemudian bahan yang harus digunakan teman-teman pada saat membersihkan drum itu, yang umum digunakan oleh teknisi dan biasa saya lakukan itu menggunakan namanya tuh, disiapkan tisu teman-teman. Kemudian kita menyiapkan braso ya, braso cairan. Nah, sebelum teman-teman menggunakan braso itu terlebih dahulu harus dikocak apa lagi? Dikocok-kocok dulu lah ya, bukan kocok-kocok yang ya, dikocok lah supaya nanti hasilnya lebih bagus lah teman-teman ya. Nah itu. Dan kemudian yang saya sarankan juga pada saat teman-teman melepas drum dari rumah mesin, dari tempatnya ya, tetap kondisi mesin harus kondisi mati. Dan tentunya teman-teman harus betul-betul ekstra hati-hati ya. Dan teman-teman juga harus berani untuk mencobanya ya, supaya nantinya bisa servis sendiri teman-teman ya, untuk mengurangi dana operasionalnya teman-teman ya. Itu langkah yang ketiga teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, langkah keempat teman-teman. Nah, teman-teman pada saat nanti mungkin mesinnya jalan selama full 1 hari ya. Nah, pada saat teman-teman itu kondisi lagi ada waktu luang ya, pengunjung belum datang ya, atau kopiannya teman-teman itu belum ada. Nah, teman-teman sewaktu-waktu harus mengecek bagian kuku pemanasnya yang di bagian samping mesin itu teman-teman, di samping kiri. Dan itu juga sudah ada di videoku cara memasang kukunya. Yang saya maksud adalah itulah tempat kuku yang harus kita bersihkan sewaktu-waktu ya, karena fungsi kuku itu mengambil tinta yang menempel di upper. Nah, selain itu juga fungsinya untuk melewatkan kertas ya, supaya kertas itu nyebrang teman-teman. Kemudian yang tak kalah penting juga teman-teman, seperti kayak peluru Hektor ya. Peluru Hektor kalau bisa upayakan teman-teman itu menjauhkan dari sekitaran mesin ya. Kan biasa orang secara tidak sadar teman-teman ya, ketika ada kopiannya yang lembaran-lembaran 2 lembar atau 3 lembar, kemudian itu berapa rangkap, biasanya kita secara nggak sadar langsung Hektor di sekitaran mesin, bahkan di atas mesin. Dan yang banyak saya jumpai kebanyakan itu di bagian layar mesin, panelnya itu banyak sekali di situ peluru Hektor. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika itu banyak di sekitaran itu, jangan sampai masuk di bagian samping, terutama daerah-daerah yang di samping bypassnya ya. Bypassnya dari situ kan posisinya di dalam itu ada magnet teman-teman ya, magnet rollnya, developingnya. Nah, jangan sampai nanti lari masuk, dan itu yang akan paling berbahaya sekali ketika sampai nempel di bagian sampingnya, di magnetnya, itu otomatis 100% akan merusak namanya drum. Nah, teman-teman kan tahu sendiri harga drum itu seperti apa ya, macam-macam. Kalau harga Makassar sempat kita juga kemarin itu tanya sampai 7 jutaan teman, dan itu harga grade A plus mungkin ya, cuma karena hasil komunikasi seperti itu. Dan itu untuk harga nanti di pembahasan lain teman-temannya, karena setiap provinsi itu pastinya beda tempat, beda harga teman-teman. Oke, itu yang terpenting teman-teman. Selain staples, yang jelas teman-teman juga hindari pada saat mau minum air ya dari tempat-tempat, jangan sampai jatuh ke dalam, nanti itu yang akan mengakibatkan terjadinya konslet teman-temannya. Kemudian langkah kelima teman-teman, kelima atau keenam ya teman-teman. Nah, teman-teman yang perlu juga diperhatikan ketika sudah mulai mesin fotokopinya teman-teman itu sewaktu-waktu terjadi namanya vapor jam.
baik itu di bagian regis, karet regisnya yang di bagian unit 1 maupun regis vertikal yang di bagian samping. Nah, yang di bagian samping. Nah, kalau seumpama terjadi paper jam, teman-teman, pertama itu harus juga membersihkan karet regis vertikal yang di bagian samping. Mulai yang nempel di bodinya, kemudian yang satu paket dengan kaset deliverynya. Ada nggak kaset di sana? Ya. Kaset deliverynya itu kan di sana ada karet vertikalnya ya, karet. Nah, teman-teman itu upayakan pastikan bahwa karet itu teman-teman bisa membersihkannya sebersih mungkin. Nah, ya. Dan itu lakukan semua, teman-teman harus lakukan pembersihan secara merata ya untuk bagian samping. Nah, selain membersihkan regis vertikalnya, teman-teman juga bisa mengecek bagian spong rollnya. Nah, biasanya itu karet spong rollnya ini kalau sudah lama ya, biasanya itu gepeng, teman-teman. Nah, biasanya itu gepeng. Mungkin video untuk cara menghindari supaya tidak gepeng nanti video selanjutnya, teman-teman ya. Saya nggak bisa juga keluar dari pembahasan ini, teman-teman, tapi nanti di video selanjutnya. Nah, nanti teman-teman juga mengecek di situ. Kalau cuma seumpama terjadi kotor, teman-teman juga bisa mengeceknya. Kemudian lawan sponnya, karet paper fitnya ya, itu teman-teman juga bisa lakukan pembersihan sama karet pick upnya, teman-teman. Nah, ketika pada saat itu teman-teman sudah melakukannya bersih menurut teman-teman dan masih paper jam. Nah, biasanya juga itu terjadi. Nah, di sini saya akan menjawab juga beberapa komentar itu yang tidak sempat saya mungkin nggak sempat saya jawab, teman-teman. Nah, ketika sudah melakukan pembersihan seperti itu dan kemudian masih paper jam. Oke. Nah, teman-teman melakukan langkah selanjutnya sebetulnya, yaitu biasanya pada saat kita menutup pintu bagian samping, penutup kaset deliverynya itu kan dia main, teman-teman. Pada saat teman-teman itu ada roll regis vertikalnya di samping itu. Nah, di dalamnya itu teman-teman itu menggunakan per. Nah, biasanya pernya itu kalau sudah lama dia akan sering ditutup, teman-teman ya. Tutup buka tutup kan, otomatis nanti lama kelamaan otomatis pernya itu akan memendek ya. Akan memendek. Nah, bisa saja pada saat kertas spon sudah nari dan kemudian sebelum menyentuh roll regis vertikalnya itu kan kurang ngepres, teman-teman. Jadi kalau kurang ngepres otomatis jalannya kertas itu tidak, mana rokok Sarul? Itu tidak lancar. Korek dulu. Itu tidak lancar, toh? Nah, kita sambil rokokan, teman-teman. Nah, dan kalau teman-teman sudah bisa ya, kebetulan video cara menyetel pernya itu sudah ada di videoku yang sebelumnya, teman-teman. Teman-teman tinggal ngecek nanti di playlistnya khusus tutorial Canon ya, itu sudah ada, saya sudah lengkapi juga cara. Jadi upayakan nanti pada saat teman-teman itu memasangnya kembali dan pastikan bahwa per itu kepanjangannya itu sama supaya nanti seimbang, nggak miring. Karena kalau miring juga itu akan ngefek, tarikan kertasnya akan lari miring, otomatis hasil ikut miring, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan di stand tempat stand pernya ya, itu teman-teman betul-betul perhatikan secara baik ya. Atau sudah ngepres biasanya itu saya menggunakan setter, teman-teman, sambil saya lihat posisinya seperti apa. Kalau sudah pas nggak miring ya, itu sudah bagus. Nah, itu yang keberapa itu, teman-teman? Itu mungkin yang kelima ya. Kemudian langkah yang keenam, teman-temannya. Yang keenam, nah
upayakan juga teman-teman itu menggunakan atau memakai tinta yang berkualitas ya, yang berkualitas tinggi supaya hasil mesin fotokopinya teman-teman itu tetap blok ya. Nah, karena kalau membahas soal tinta itu kan macam-macam teman-teman. Ada tinta yang agak kasar dan itu juga ya kan akan mengakibatkan efeknya ke drum cepat tipis teman-temannya, kemudian ke upper juga cepat tipis ya. Cuma itu di luar pembahasan teman-temannya. Jadi teman-teman saja pilih saja kualitas tinta yang bagus menurut teman-teman, menurut pengalaman teman-teman yang cocok di mesinnya teman-teman ya. Nanti juga pada saat teman-teman mendapatkan kopian yang agak tebal, katakanlah kopiannya kan biasanya ada ukuran folio teman-teman, dan itu kan agak tebal teman-teman ya, kertas karton lah ceritanya. Nah, upayakan teman-teman jangan menggunakan kaset di bagian bawah, karena sistem kerjanya kan agak sedikit berat ya teman-teman, karena ketebalannya tuh kan dia agak tebal ya, agak tebal. Saya kurang tahu persis seperti apa ketebalannya. Jelas dia agak tebal kalau kertas karton teman-teman ya. Karena apa? Biasanya itu juga akan cepat membuat karet-karet itu cepat haus ya. Cepat haus, dan biasanya yang digunakan itu idealnya, bagusnya teman-teman menggunakan yang di paper tray-nya saja ya, bypassnya yang menggunakan bypassnya saja teman-teman ya, supaya agak ringan cara kerjanya mesin fotokopi teman-teman. Oke, jadi poin selanjutnya teman-teman ya, pada saat nanti teman-teman menggunakan itu bypassnya, upayakan nanti teman-teman itu perhatikan juga kertas yang di bagian di bypassnya itu jangan sampai nanti ada isi staples ya. Itu membahayakan sekali karena langsung sentuhannya ke drum teman-teman ya, otomatis itu akan mengakibatkan kerusakan di bagian drumnya teman-teman ya. Dan itu saya rasa itulah poin-poin yang saya rasa itu yang sangat penting dan perlu diperhatikan buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Oke, itulah tip merawat mesin fotokopi ya teman-teman ya. Kalaupun nanti ada teman-teman mau ditanya, silahkan nanti komen di kolom komentar. Saya akan berupaya untuk menjawab komentar teman-teman ya. Yang pastinya kalaupun saya tidak sempat membalas komentarnya teman-teman, saya tetap pasti pantau komentarnya teman-teman ya. Cukup di sini dulu videonya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman para pengguna mesin fotokopi, khususnya yang ada di daerah, kemudian teman-teman yang pemula ya, pemula menggunakan mesin fotokopi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.